Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan dengan PM21 156061062. Pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi dengan topologi jaringan using and traceroute to test network connectivity. Nah, langsung saja kita akan melakukan konfigurasinya. Di sini saya sudah membuka siswa paket tracer dan labnya. Yang pertama kita adalah melakukan membangun topologi yang mirip seperti ini, di mana ada satu buah PC, dua buah router, satu switch, dan satu buah server. Nah, di sini kita akan gunakan router 4331 sebanyak dua buah. Kemudian kita akan gunakan switch 2960 dan satu buah PC serta satu buah server. Nah, di sini kita akan menghubungkan setiap port dari perangkat ini dengan topologi linier atau lurus memanjang seperti ini. Dan di mana untuk PCA, dia terhubung dengan fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 06 pada switch. Kemudian dari switch, dia terhubung dari fast Ethernet 05 ke gigabit 001 pada router. Kemudian dari router ini, R1, kita akan menghubungkannya dari gigabit Ethernet 000 ke gigabit Ethernet 000 pada router yang kedua. Kemudian dari router yang kedua ke eksternal server, itu dari port G001 ke fast Ethernet 0 pada servernya. Nah, kemudian untuk memudahkan kita mengenali perangkat, kita akan memberi namanya terlebih dahulu, di mana ini adalah PCA, ini adalah S1, ini adalah R1, nah ini adalah ISP. Nah, ini adalah eksternal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP-nya sesuai dengan addressing table ini. Di mana yang pertama akan kita lakukan adalah memberi IP pada PCA. Kita klik PCA ke menu desktop, IP configuration, dan untuk IP-nya adalah 192.168.110 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya adalah IP dari port G001 dari router R1. Nah, untuk port G001 dari router R1, IP-nya adalah 192.168.111 seperti itu. Nah, kemudian untuk IP versi 6-nya adalah seperti ini. Bisa kita copy saja biar agar lebih cepat. Letakkan ke addressing table. Oh, salah. Yang ini. Slash-nya adalah 64. Seperti itu. Nah, kemudian untuk default gateway-nya tidak ada. Oh, salah. Harusnya yang ini. Untuk IP versi 6-nya. Ya. Nah, seperti ini yang benar. Nah, kemudian untuk default gateway-nya adalah FE81. Seperti itu. Nah, sekian untuk PCA. Kemudian kita bisa melanjutkan konfigurasinya ke switch S1 dengan menggunakan kabel konsol dari PCA ke RS232 dan terhubung ke port konsol pada switch S1. Nah, kemudian kita kembali lagi ke PCA untuk melakukan konfigurasi switch, di mana kita akan masuk ke terminal, klik OK. Nah, dan di sini kita sudah masuk ke dalam terminal switch S1. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk switch. Di mana? Oke, untuk switch sendiri kita akan melakukan konfigurasi IP dan VLAN. Di sini untuk switch 1 kita enable dulu untuk menyalakannya, kemudian ke menu configure terminal, dan kita akan memberi namanya hostname-nya yaitu S1. Nah, kemudian line console 0 untuk konfigurasi passwordnya dengan nama password adalah Jatkom misal. Kemudian klik login untuk menyimpan pengaturannya, kemudian exit. Nah, kemudian kita ke line VTY 015. Nah, di sini kita akan memberi nama passwordnya juga sama, login, exit. Kemudian kita enable secret class. Kemudian selesai untuk konfigurasi passwordnya. Kemudian kita melakukan konfigurasi bannernya yaitu banner MOTD authorized user only.
dan enter. Sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi VLAN di sini di menu Global Configuration. Kita klik ketikkan INT VLAN 1 untuk ke konfigurasi VLAN dengan mengetikkan IP address-nya adalah 192.168.1.2 dengan netmasknya adalah /24 atau 255.255.255.0 seperti itu. Kemudian IP versi 6-nya adalah kita bisa copy saja dari sini. Sepertinya kita lupa untuk menyalakan dual IP versi 4 dan IP versi 6-nya. Di sini untuk menyalakannya kita mengetikkan SDM prefer dual IP version 4 and IP version 6 default. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita reload. Nah, di sini kita akan menunggu switch-nya untuk di reload terlebih dahulu. Nah, kemudian kita sudah selesai reload, kita akan lanjutkan konfigurasi IP-nya. Di sini kita ke konfigurasi global configuration lagi, INT VLAN 1. IP version 6-nya adalah yang sudah kita kopikan tadi, langsung paste saja. Di sini ada type 1, kita enter, nah selesai. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi link lokalnya, yaitu IP version 6, address FE80 10, link lokal. Kemudian untuk gateway-nya, yaitu IP default gateway adalah 192.168.1.1. Kemudian kita kembali lagi ke INT VLAN 1. Kemudian ke IP default gateway adalah FE81. Ini adalah IP default gateway-nya. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, selesai untuk konfigurasi VLAN pada switch 1. Kita exit saja, exit lagi. Kita copy run start untuk menyimpan konfigurasinya. Nah, selesai. Nah, kita akan menampilkan konfigurasinya apakah sudah tersimpan atau belum dengan mengetikkan show IP address brief. Show IP INT brief. Nah, di sini kita bisa melihat untuk fase Ethernet 06 itu dia up karena terhubung ke PC. Kemudian kita teruskan, dan untuk VLAN-nya juga sudah terkonfigurasi dengan benar dan di sini sudah up. Selesai untuk konfigurasi di switch 1. Kemudian kita akan melanjutkan konfigurasi di router R1. Kita kembali lagi ke PCA, ke terminal, klik OK. Di sini kita klik no saja. Kita enable, configure terminal, beri hostname dulu, hostname R1, kemudian line console 0, konfigurasi password, passwordnya adalah jarcom, login, and kemudian kita masuk lagi ke configure terminal. Sekarang kita ke line VTY 015, passwordnya sama, password jarcom, login, and kemudian kita ke configure terminal lagi, enable secret class. Gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi banner message-nya sama seperti switch 1 tadi, yaitu banner MOTD authorized user only. Selesai. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini untuk melakukannya yaitu dengan cara kita ke INT interface G000. Selesai, tidak ketikkan IP-nya, IP address itu adalah 64.100.02. Nah, kemudian untuk subnet masknya sendiri adalah /30 yang artinya 255.255.255.252. Nah, seperti itu kita enter. Kemudian kita IP versi 6-nya address yaitu adalah kita kopikan saja di sini. Kita klik kanan, paste.
hapus spasinya, enter, kemudian no shutdown, no sh, kemudian kita atur untuk link lokalnya, yaitu FE82 link lokal. Nah, link lokal ini akan digunakan untuk konfigurasi broadcast hanya di dalam jaringan G000 saja, seperti itu. Nah, kemudian no shutdown lagi. Kemudian kita exit. Kemudian kita akan konfigurasi port G001, yaitu INT G001. Kemudian untuk IP address-nya adalah 92.168.11255.255.255.255.0 karena dia 124. Kemudian IP versi 6-nya adalah kita kopikan saja dari sini. Enter. Kemudian link lokalnya FE81 link lokal. Selesai. Nah, shutdown. Kita bisa exit kan sekarang. Exit lagi, copy, run, start. Konfigurasinya sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk routingnya. Sebelumnya kita balik lagi ke konfigur terminal. Nah, di sini saya lupa menyalakan no IP domain lookup-nya. Ini untuk agar nanti tidak ada error ketika kita melakukan konfigurasi di router dan switch seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke INTG 000, itu saya juga lupa menyalakan IP NAT outside-nya. Kita bisa exit lagi. Nah, kita kembali lagi ke INTG 001. Ini adalah IP NAT inside. Kita exit. Nah, kemudian di sini untuk routingnya ada ini. Kita bisa kopikan saja, paste, enter. Kemudian untuk routing IP versi 6-nya juga sama, kita langsung saja pastekan, enter. Nah, ini untuk konfigurasi akses listnya atau siapa saja yang dapat mengakses routing table-nya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk NAT-nya kita copy saja, pastekan, enter. Nah, ini belum copy. Nah, selesai. Kita exit, copy, run, start. Nah, kita show IP INT brief untuk melihat apakah sudah terkonfigurasi dengan benar. Kita bisa lihat di sini untuk gigabit 000 itu sudah sesuai dengan addressing table, yaitu 64.102, dan untuk gigabit 001 itu 192.168.1 juga sudah benar. Nah, di sini untuk gigabit Ethernet 000 itu masih down karena yang di sini yang di ISP juga masih down, dia akan up kalau dua-duanya sudah up seperti itu. Nah, kemudian kita bisa berpindah konfigurasinya ke ISP sekarang. Nah, kita ke PCA, terminal, ke terminal, klik OK. Kita no saja, enable conf t, hostname-nya adalah ISP, kemudian ke line console 0, kemudian passwordnya adalah sama seperti sebelumnya, yaitu Jarcom, login, and, kemudian ke conf t lagi, kita ke line PTY 015, kemudian kita beri nama juga, passwordnya adalah Jarcom, login, and. Nah, kemudian kita akan mengatur banner message-nya, yaitu banner MOTD authorized user only. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP-nya di sini, yaitu pertama adalah no IP domain lookup. Kemudian kita atur unicast routing untuk ISP-nya, yaitu IP version 6 unicast routing. Kemudian kita akan
konfigurasi interface-nya yaitu INT G000, kemudian IP address-nya adalah 921, bukan. Versi adalah 64, 100, 01, 255, 255, 255, 252. Kemudian IP version 6-nya adalah kita copy saja agar lebih cepat. Enter. Kemudian untuk link lokalnya yaitu bukan FE81 link lokal. Nah, kemudian no shutdown. Kemudian kita exit. Sekarang kita akan konfigurasi interface G001. Kemudian IP yaitu kita kopikan saja agar lebih cepat. Kemudian IP version 6 address-nya adalah ini. Kemudian IP link lokalnya adalah FE80 225 link lokal. Kemudian no shutdown. Kemudian kita exit, yaitu sekarang kita nyalakan routingnya. Kita pastikan. Kemudian ada satu yang harus kita lakukan juga, yaitu IP route untuk yang ini. Kita ganti yang ini jadi 2, selesai. Seperti itu. Kemudian kita exit, copy, run start untuk menyimpan konfigurasi. Sekarang kita akan show IP and brief untuk melihat apakah sudah up semua. Nah, di sini untuk gigabit 000 itu sudah up dan 001 juga sudah up sesuai dengan IP yang kita atur. Nah, kemudian kita kembali ke switch 1 karena ada sesuatu yang tertinggal, yaitu konfigurasi untuk no IP domain lookup. Kita exit lagi, copy, run start. Selesai. Nah, untuk S1 juga ada yang tertinggal. Conf kemudian kita IP domain lookup, kemudian IP version 6 unicast routing, exit, copy, run start. Selesai. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk IP dari server. Itu untuk servernya sendiri di sini eksternal. Kita ke desktop, IP configuration dan IP address-nya di sini. Kita kopikan saja. Nah, untuk netmask-nya sendiri adalah 224 dan default gateway-nya adalah IP dari NTG 001 dari router ISP. Dan kemudian untuk IP version 6-nya /64 dan gateway-nya adalah E80 seperti itu. Selesai. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP table di router R1 lagi. Kita kembali ke router R1, terminal, oke. Nah, di sini kita ke conft, kita kopikan saja semua baris yang ada di sini. Oke, sudah selesai kita atur IP routing table-nya. Sekarang kita ke PCA. Sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan ping ke default gateway-nya dari PCA, yaitu ping 192.168.1.1.
Oke, kita sudah mendapat reply ping dari default gateway atau router R1-nya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan ping lagi. Nah, untuk ping IP version 6-nya juga sudah reply. Nah, sekarang kita akan coba ping ke router ISP. Apakah bisa? Router ISP itu IP-nya adalah ping 64.100.01. Oke, kita juga sudah berhasil ping ke router ISP di interface G000. Sekarang kita akan coba ping ke PC server, yaitu ping 209.165.200.226. Oke, kita juga sudah berhasil ping dari PCA ke server. Nah, mungkin sekian itu saja untuk lab yang pertama. Kemudian kita akan lanjutkan ke lab yang kedua. Nah, untuk topologi di lab yang kedua adalah seperti ini, masih sama yaitu linear. Di sini kita akan menggunakan dua PC, dua switch, dan satu router. Nah, untuk melakukannya kita atur dulu untuk topologinya. Di sini adalah cap RTR. Kemudian kita butuh dua buah switch. Kita beri nama cap underscore SW1. Ini adalah cap underscore SW2. Kemudian kita butuh dua buah PC. Ini adalah cap underscore PC1. Ini adalah cap underscore PC2. Seperti itu. Dan kita akan menghubungkannya dengan kabel straight through. Sini. Nah, untuk interface-nya sendiri, uh, kita akan hubungkan dari PC1 itu ke port 05 dari switch. Kemudian dari port 06 kita ke port G000. Kemudian di sini dari port G001 kita ke port 06. Ini ke port G05. Situ. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya sesuai dengan routing table ini. Pertama, kita akan ke PC1 terlebih dahulu, ke menu desktop, IP configuration, dan IP-nya adalah 192.168.110. Dan iniannya adalah 224. Default gateway-nya. Kita akan ke cap router 1, yaitu 192.168.11. Gitu. Coba kita periksa lagi apakah benar. Ya, sudah benar untuk PCA, PC1, kemudian untuk ke PC2 yaitu desktop, IP configuration, IP-nya adalah 192.168.140. Ininya adalah 224. Dan default gateway-nya adalah 192.168.133. Seperti itu. Sudah. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi dari switch-nya dulu. Di sini kita akan gunakan kabel konsol ke switch S1, SW1. Dari PC1, kita ke terminal, klik OK, enter, kemudian enable, config, hostname. Hostname-nya adalah cap SW1. Kemudian kita ke login, bukan, ke line console 0, passwordnya Jarkom, klik login, and
Kemudian kita ke konfigur terminal lagi, line VTY 015, passwordnya sama, password Jarkom, kemudian login, and config lagi, enable secret class, itu. Nah, kemudian kita akan mengatur bannernya, yaitu banner MOTD authorized user only. Nah, kemudian seperti itu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah no IP domain lookup. Kemudian kita tidak, jangan di exit. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi VLAN 1, yaitu INT VLAN 1. IP address-nya adalah 192.168.110.120.255.255.255.255.224. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu sebelumnya no shutdown dulu. IP default gateway itu adalah 192.168.1.1 gitu. Nah, kemudian kita exit saja, copy, run, start, selesai untuk switch S1. Kemudian kita akan konfigurasi switch S2. Kita pindahkan kabel konsolnya ke switch S2, SW2. Kemudian kita kembali ke terminal, klik OK, enter, enable, configure terminal, kemudian host name cap underscore SW2, kemudian line konsol 0 untuk mengamankan konsol 0-nya. Passwordnya adalah Jarkom juga, login, and kemudian ke configure terminal lagi, sekarang adalah line PTY 015, kemudian passwordnya adalah Jarkom, login, and configure terminal lagi, enable secret class. Kemudian kita atur untuk VLAN sebenarnya kita no IP domain lookup, kemudian banner message-nya banner MOTD authorized user only. Kemudian kita ke INT VLAN 1, INT VLAN 1. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP-nya, yaitu IP address-nya adalah 192.168.162.255.255.255.224 gitu. Kemudian no SH IP default gateway adalah 192.168.133 gitu. Ini kita exit, copy, run, start. Nah, untuk kedua buah switch sudah selesai kita konfigurasi. Kemudian kita akan konfigurasi ke router R1-nya, router cap-nya, ke menu konsol, terminal, klik OK. Seperti biasa, kita dulu ke menu privilege exec mode, kemudian ke global privilege exec mode dengan configure terminal. Hostname-nya adalah cap underscore RTR. Kemudian line konsol 0 untuk mengamankan konfigurasinya dari konsol. Dengan passwordnya adalah Jarkom. Kemudian login and ke terminal lagi. Kita sekarang adalah line PTY 015. Passwordnya adalah Jarkom juga. Login and kemudian config lagi. Kita nyalakan secretnya. Enable secret class. Kemudian exit. Jangan di exit. Kita kemudian adalah no IP domain lookup. Kemudian banner message-nya itu banner MOTD authorized user only. Nah, kemudian kita akan konfigurasi di interface G000, yaitu IP-nya adalah 192.168.1.1.255.255.255.254. Kemudian no SH
kemudian kita exit, kemudian INT lagi, Y001, kemudian IP address-nya adalah 192.168, itu 133.255.255.255.224. Dan oh ya, no SH, exit, exit lagi, copy, run, start. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi SSH-nya karena di sini diminta kita untuk menggunakan SSH. Nah, di sini kita kembali lagi ke routernya. Kita ke conft, itu adalah nyalakan service password encryption untuk mengenkripsi password yang sudah kita definisikan tadi. Kemudian kita IP domain name cisco.com, kemudian kita username admin secret plus, kemudian kita generate kriptonya, crypto key generate RSA general keys modulus 1024. Nah, jadi kita akan menggenerasikan kunci RSA atau public key agar hanya orang-orang yang memiliki key yang cocok saja yang dapat mengakses konfigurasi dari router cap RTR ini. Kemudian kita run VTY 015 transport input SSH. Dan kita exit, exit, copy, run, start. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita akan mengecek untuk konfigurasi ARP-nya atau Address Resolution Protocol-nya. Show ARP, kita bisa lihat di sini sudah ada untuk konfigurasi ARP-nya. Kemudian selanjutnya kita akan show INTG 0. Nah, kita bisa lihat di sini juga sudah protokol sudah up atau dia connected dengan addressnya adalah ini 192.168.1.1/27. Kemudian kita akan show selanjutnya yang kedua adalah show IP route. Nah, di sini untuk IP route-nya sudah ada. Kemudian kita show VLAN brief. VLAN briefnya juga sudah ada. Kemudian kita adalah trace route, 192.168.1.10. Oke, sudah ada trace route-nya. Kemudian kita show run untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Hostname-nya adalah cap RTR, secretnya sudah kita enkripsi. No IP domain lookup, IP domain name juga sudah ada. Konfigurasi untuk IP interface juga sudah. Benernya juga sudah authorized user only. Seperti itu. Oke, kemudian kita juga sudah berhasil untuk ping dari PC1 ke PC2 dengan menembus switch S1, router, dan switch SW2. Sekarang kita coba sebaliknya dari PC2 ke PC1. Kita ke command prompt ping 92.168.1.10. Kita juga sudah reply. Nah, tadi traceroute gunanya adalah untuk melakukan trace atau melacak lewat mana saja sih router yang dilalui dari router ini ke PC 1. Karena tadi kan IP-nya 192.168.1.10 tuh. Kemudian kita traceroute dan hasilnya tadi adalah bintang, yang artinya coba kita lihat lagi, yang artinya di sini dia tidak melalui router apapun. Berarti kan dia dari cap RTR ini ke cap PC1 dia langsung dan tidak melalui router lainnya lagi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.